Wanita menyesal karena mengkhianati lelaki miskin. Lelaki itu akhirnya sukses dan dicintai seorang wanita kaya raya. Namanya adalah Jianbai. Ia tidak pernah pacaran selama hidupnya. Hati Jianbai yang baik justru dimanfaatkan seorang wanita. Dia adalah Weiwei. Wanita itu berbohong sudah jatuh cinta pada Jianbai. Jianbai tidak mau melukai perasaan Weiwei. Ia menerima Weiwei jadi pacarnya. Tapi yang sebenarnya, Weiwei bukan jatuh cinta pada Jianbai, tapi pada Jinghao, sahabat Jianbai. Berharap bisa mendekati Jinghao, ternyata Jinghao malah berpacaran dengan sahabat Weiwei sendiri. Dia adalah Xiaoxi. Hubungan mereka pun semakin rumit. Weiwei semakin banyak membohongi Jianbai untuk bisa bertemu Jinghao. Namun seiring berjalannya waktu, ketulusan Jianbai benar-benar menyentuh hatinya. Ia tanpa sadar telah jatuh cinta. Suatu hari mereka berencana liburan. Jianbai, Weiwei, Jinghao, dan Xiaoxi serta beberapa teman lainnya. Disinilah awal penyesalan Weiwei dimulai. Kebohongannya selama ini terbongkar oleh Jianbai. Mereka kemudian melakukan piknik bersama. Supaya suasananya hidup, maka diadakanlah sebuah game di mana yang kalah harus melakukan sebuah tantangan. Saat permainan dimulai, ternyata orang pertama yang kalah adalah Xiaoxi. Wanita itu disuruh Jinghao menyanyi saja, tapi Xiaoxi merasa Jinghao sengaja mempermainkannya. Karena suara Xiaoxi sangat jelek, jadi pasti ditertawakan. Xiaoxi pun berkata, "Teman-teman, aku tidak bisa bernyanyi. Maafkan aku. Bagaimana jika aku bercerita saja?" Tiba-tiba Shengxi menjawab, "Ya silahkan cerita saja. Kami akan mendengarkanmu sampai selesai." Mendengar itu membuat Xiaoxi tersentuh. Tapi di sisi lain, ia melihat Jinghao yang wajahnya cemburu. Xiaoxi pun bingung harus apa. Ia akhirnya memulai ceritanya. Xiaoxi menceritakan kisah seekor kelinci yang malang. Kelinci itu ditinggalkan oleh pemiliknya dan menjalani kehidupan yang berat. Namun ada elang yang menyelamatkannya. Ternyata kelinci yang dimaksud adalah Xiaoxi sendiri. Ia ditinggalkan oleh seorang lelaki yang membuat hatinya hancur. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu Jinghao. Meskipun tampaknya Jinghao selalu mengerjai Xiaoxi, tapi wanita itu tahu di belakangnya justru Jinghao lah yang diam-diam selalu melindunginya. Xiaoxi juga menceritakan rasa syukurnya karena selain bertemu Jinghao, ia juga bertemu teman-teman yang sangat peduli padanya. Semua itu diungkapkan dengan kata-kata kiasan. Xiaoxi mengakhiri ceritanya, lalu berkata, "Maaf ya kalau membosankan." Semua orang di sana sebenarnya kurang mengerti cerita Xiaoxi, kecuali Shengxi. Ia memberi respon yang berbeda. Shengxi berkata, "Cerita kamu sangat bagus dan menyentuh hati." Xiaoxi sangat senang, lalu merespon dengan antusias. Di sisi lain, Jinghao merasa cemburu sehingga berusaha menghentikan percakapan mereka. Pria itu berkata, udah, ini makan jagung aja." Setelah Xiaoxi cerita, sekarang Jinghao disuruh cerita juga. Jinghao pun protes karena mereka harus bermain game dulu. Tapi orang-orang berkata, Jinghao harus cerita juga karena dia adalah pasangan Xiaoxi. Akhirnya mau tidak mau, Jinghao pun setuju. Namun pria itu tidak tahu harus cerita apa. Ia berkata, "Alkisah, ada seekor kelinci kecil." Kalimatnya belum selesai, tapi orang-orang sudah tertawa. Mereka protes, "Apa-apaan ini? Kenapa ceritanya sama dengan Xiaoxi?" Jinghao pun menyuruh mereka diam. "Hei, apa yang kalian tertawakan? Dengarkan ceritanya dulu." Bahkan Xiaoxi pun tertawa mendengar cerita tentang kelinci kecil. Karena Jinghao dinilai tidak kompeten, maka Weiwei menawarkan diri untuk menggantikannya. Wanita itu akhirnya mulai bercerita tentang seekor kelinci juga. Namun kali ini berbeda. Ia menggambarkan dirinya sebagai kelinci yang sedang mengejar wortel, tapi sekeras apapun usahanya, tetap tidak bisa mendapatkan itu. Siapa sangka kisah tersebut menggambarkan bagaimana perasaan Weiwei pada Jinghao. Di sisi lain, Jianbai tetap setia mendengar cerita tersebut. Meskipun beberapa teman mulai mengantuk. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Sepertinya aku akan tertidur mendengar ini." Jianbai melihat Weiwei menahan air mata. Ia merasa kasihan, akan tetapi seandainya Jianbai paham makna cerita itu, pasti hatinya hancur karena selama ini bukan dia laki-laki yang dicintai Weiwei, melainkan Jinghao. Setelah cerita selesai, Jianbai berkata, "Kamu pasti haus ya?
Sudah cerita panjang. Aku ambilkan minum ya. Beberapa wanita juga ikut mengambil minuman. Saat kondisinya agak sepi, Weiwei kemudian memperhatikan Jinghao dengan mata penuh harapan. Jianbai akhirnya datang membawa minuman. Semua orang pun menikmati minuman hangat yang disajikan. Namun secara tiba-tiba, hujan turun dengan sangat deras. Mereka langsung meninggalkan tempat itu dan masuk ke rumah. Ada dua orang di antara mereka yang dijuluki pasangan paling lebay, yaitu Nana dan pacarnya yang bernama Oyang. Saat Nana mau mengelap pacarnya pakai handuk, justru pria itu berkata, "Aku yang seharusnya mengeringkan tubuhmu." Mereka terlihat sangat manis. Jinghao masih bingung, "Kira-kira kalau aku begitu kelihatan norak nggak ya?" ucap Jinghao. Tapi karena tidak mau kalah romantis, akhirnya Jinghao nekat mempraktekannya pada Xiaoxi. Sayangnya mereka sama sekali tidak terlihat romantis. Jinghao malah seperti sedang mencekik Xiaoxi. Di sisi lain, Weiwei tidak menghargai Jianbai, padahal pria itu berusaha mengeringkan rambutnya. Weiwei justru memperhatikan Jinghao dan berharap bisa diperlakukan romantis oleh pria itu. Beberapa saat kemudian, orang-orang tiba-tiba keracunan makanan. Mereka merasakan sakit yang hebat pada perut mereka. Hanya ada dua orang yang tidak keracunan, yaitu Weiwei dan Nana. Sambil menahan sakit, Jianbai bertanya, "Apa yang kamu masukkan pada minuman kami?" Pertanyaan itu tidak ditujukan pada Weiwei karena Jianbai percaya padanya. Di sisi lain, Nana menjelaskan, "Aku tidak memasukkan apapun." Tapi orang-orang tidak percaya sehingga wanita itu ketakutan. Oyang pacarnya tidak terima lalu berkata, "Jangan coba-coba menuduh dia." Nana pun terharu pada keberanian pacarnya, namun ia merasa sedih juga melihat kondisinya. Di sisi lain, Jinghao melihat kondisi Xiaoxi dan teman-temannya sangat memprihatinkan. Ia berkata, "Di sini ada rumah sakit, tapi jaraknya cukup jauh. Lebih baik aku yang menghubungi mereka supaya datang." Di momen itu, Shengxi juga tidak tega melihat kondisi Xiaoxi. Daripada Jinghao pergi, akan lebih baik jika dirinya yang pergi, supaya Jinghao tetap bersama Xiaoxi. Pria itu berkata, "Aku yang akan menghubungi mereka." Padahal kondisi Shengxi bisa dibilang lebih parah, tapi ia mampu menahan sakitnya untuk Xiaoxi. Weiwei kemudian muncul membawa sebuah buku yang menjelaskan bahan makanan berbahaya penyebab mereka keracunan. Beberapa saat kemudian, Shengxi memberitahukan kalau dirinya sudah menghubungi rumah sakit. Ia berkata, pihak rumah sakit tidak bisa mengirim bantuan saat ini, karena hujan deras membuat jalan tertutup oleh longsor. Jinghao bertanya, "Lalu bagaimana dengan bantuan melalui helikopter?" Sayangnya tetap tidak ada. Akhirnya Jinghao memberikan Shengxi obat untuk meredakan sakit sementara. Di sisi lain, Shengxi yang tahu kalau Jinghao bahkan tidak meminum obatnya, akhirnya berbagi obat sehingga mereka minum bersama. Mereka tetap saling peduli, meski sebenarnya saling bersaing memperebutkan hati Xiaoxi. Sementara itu, Nana terus berdiri di samping pacarnya. Wanita itu begitu mengkhawatirkan Oyang. Di tempat lain, Weiwei membawakan obat juga untuk Jianbai. Wanita itu berkata, obat ini bisa meredakan sakit sementara waktu. Jianbai sangat berterima kasih karena Weiwei mau repot-repot merawatnya. Weiwei berkata, "Tentu saja, kamu kan pacarku, jadi aku pasti akan menjagamu." Namun semua itu hanya kata-kata manis, karena sebenarnya Weiwei sedang membuat rencana jahat. Jianbai sendiri tidak pernah menaruh rasa curiga sedikit pun. Weiwei kemudian menyuruh Jianbai tidur. "Ayo cepat istirahat. Semoga bisa tidur nyenyak ya. Selamat malam." Jianbai yang polos tersenyum dan dibalas juga oleh Weiwei dengan senyuman iblis yang dibungkus kebaikan. Setelah melihat Jianbai tertidur, Weiwei akhirnya memulai rencana jahatnya. Secara diam-diam, ia pergi ke kamar Jinghao. Namun siapa sangka, ternyata Jianbai terbangun lagi. Pria itu melihat Weiwei di depan kamar Jinghao. Jantungnya pun mulai berdebar. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan laki-laki dan perempuan dalam satu kamar. Apakah sebuah pengkhianatan? Namun Jianbai mencoba tenang dengan berpikir positif, mungkin Weiwei hanya mau mengecek kondisi Jinghao. Saat Weiwei masuk ke kamar Jinghao, ternyata pria itu sudah tertidur. Weiwei berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Wanita itu kemudian berkata, "Selama ini aku selalu mengejarmu. Banyak hal yang telah aku lakukan, tetapi kamu tidak pernah melihatku."
Walaupun aku tidak bisa mendapatkanmu, aku tidak menyesal karena ada di sampingmu seperti ini saja aku sudah bahagia. Wei Wei bahkan menangisi Jinghao, lalu memberi ciuman hangat. Secara tiba-tiba, Jianbai masuk juga ke situ dan melihat pengkhianatan Wei Wei. Ia sangat syok dan perasaannya campur aduk. Wei Wei juga sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Lagi pula semuanya sudah jelas, tidak ada yang bisa ditutupi. Keesokan harinya, helikopter datang menjemput mereka. Setelah sampai rumah sakit, akhirnya mereka mendapat perawatan. Jianbai masih terus teringat kejadian semalam dan ia sangat marah. Sementara itu, Xiaoxi meminta Jinghao untuk merahasiakan masalah ini dari keluarganya. Jangan sampai informasinya bocor. Sesudah itu, Jinghao bertanya perasaan Xiaoxi terhadap Shengxi. Ia berkata, "Hei, lihat pria itu, bukankah ia tampan?" Xiaoxi panik karena Jinghao menunjuk-nunjuk ke arah Shengxi untuk meledeknya. Ia pun berkata, "Turunkan tanganmu, jangan tunjuk-tunjuk orang lain." Di sisi lain, Ouyang terlihat sangat bugar dengan posisi begitu santai. Namun saat mendengar suara Nana, ia langsung berpura-pura sakit lagi. Ternyata dari kemarin, Ouyang memang tidak sakit parah. Ia hanya berakting supaya disayang Nana. Saat melihat kondisi Ouyang, Nana begitu kasihan. Teman-teman yang lain hanya bisa menahan tawa melihat akting Ouyang yang begitu meyakinkan. Namun tidak lama kemudian, Nana mendengar ada suara game dari HP Ouyang. Akhirnya terbongkarlah kalau selama ini Ouyang hanya mempermainkan Nana. Nana sangat marah lalu menjewer telinga pacarnya itu. Saat teman-teman yang lain tertawa, Jianbai tidak terpengaruh sama sekali. Di dalam hatinya mulai muncul kebencian pada Wei Wei. Bahkan saat diajak mengobrol, Jianbai tidak terlalu meresponnya. Di sisi lain, Wei Wei yang merasa bersalah pada Jianbai tiba-tiba mulai peduli kepadanya. Wanita itu bertanya pada dokter kondisi Jianbai. Padahal biasanya Wei Wei selalu mengutamakan Jinghao. Wei Wei juga meminta pada dokter untuk memperlakukan Jianbai sama meskipun kondisi ekonominya terbilang miskin. Dokter berkata, "Ya tentu saja, rumah sakit akan tetap merawatnya. Itulah tugas kami." Setelah itu, Wei Wei mau menjenguk Jianbai. Meskipun ragu-ragu, namun ia tetap memaksakan diri. Sayangnya, Wei Wei harus kecewa ketika mendengar perkataan Jianbai bahwasanya dia sudah tidak mempedulikan Wei Wei lagi. Wanita itu akhirnya pergi dengan hati yang sedih. Di sisi lain, Jianbai mulai kepikiran seperti ada yang janggal dengan situasi mereka. Pertama, kenapa semua orang tiba-tiba sakit perut kecuali Wei Wei dan Nana? Kedua, apakah ada hubungan antara perbuatan Wei Wei semalam dengan insiden keracunan makanan? Ketiga, kalau ada hubungan, artinya ada kejahatan yang sengaja direncanakan. Dan semua itu lebih masuk akal jika mengarah pada Wei Wei daripada Nana. Begitulah isi kepala Jianbai. Insiden yang dialami Jinghao dan teman-temannya mulai menyebar kepada keluarga masing-masing. Ayah Jinghao menerima kabar kalau anaknya masuk rumah sakit. Ia bertanya apa yang terjadi pada Jinghao. Saat diberitahu kalau Jinghao keracunan, pria itu sedikit khawatir. Ia kemudian meminum segelas kopi lalu mengingat istrinya yang sudah meninggal. Saat kuliah, itu adalah masa-masa indah saat pertama kali ia bertemu ibu Jinghao. Siapa sangka ternyata dulunya ayah Jinghao sangat culun. Di sisi lain, ibu Jinghao adalah anak orang kaya dan menjadi primadona kampus. Meski begitu, ayah Jinghao tidak putus asa. Ia berusaha mendekati ibu Jinghao. Walaupun awalnya dicuekin, tapi akhirnya mereka bisa minum bersama dan berkenalan. Kenangan itu membuat ayah Jinghao merasa sangat sedih. Dalam kondisi sakit, Jinghao tetap berusaha produktif. Xiaoxi tidak tahan dan mulai merayu Jinghao. "Ya ampun, rajin banget. Kok kamu aktif banget sih di sekolah?" Secara tidak terduga, Jinghao ternyata pandai membalas rayuan. Ia berkata, "Kalau aku tidak aktif di sekolah, bagaimana aku bisa menemukan wanita secantik dirimu?" Xiaoxi pun langsung baper. "Dasar gombal," ucap Xiaoxi. Jinghao berkata ada gombalan lain, mau dengar. Pria itu tiba-tiba mendekatkan wajahnya. Saat Xiaoxi serius, Jinghao berkata,
Nungguin ya? Akhirnya Xiaoxi malu sendiri. Ia merasa dipermainkan. Keesokan harinya, Weiwei menemui Jianbai lagi. Ia berkata, aku kira kamu masih marah. Aku bersyukur kita bisa kembali lagi seperti dulu. Namun Jianbai langsung memotong ucapan Weiwei. Ia berkata, jangan salah paham. Aku di sini karena aku curiga kamulah yang membuat orang-orang keracunan makanan. Mendengar itu, Weiwei berusaha membela diri. Ia berkata, bukan aku yang melakukannya. Mengapa kamu jadi begini? Padahal kamu orang yang selalu percaya padaku. Akan tetapi, Jianbai sudah muak dengan sandiwara Weiwei. Karena malas berdebat, akhirnya ia memberi tantangan. Aku akan memberi satu pertanyaan, dan kamu harus bersumpah untuk jujur. Weiwei pun setuju. Jianbai kemudian mengeluarkan sebuah hadiah yang pernah Weiwei berikan. Pria itu bertanya, hadiah ini apa kau memang membelikannya untukku atau untuk Jinghao? Weiwei langsung terdiam. Ia mau berbohong tapi mulutnya seperti terkunci. Jianbai akhirnya paham kalau apa yang Weiwei berikan sebenarnya dimaksudkan untuk Jinghao. Dan yang paling sedih, bukan hanya hadiah itu saja, tapi semuanya. Jianbai benar-benar sakit hati. Dengan amarah ia berkata, selama ini aku memang bodoh sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan olehmu. Weiwei tidak bisa mengelak lagi. Dari matanya terlihat sebuah penyesalan yang dalam. Saat Jianbai mengembalikan hadiah itu, Weiwei meminta Jianbai memberi kesempatan. Namun Jianbai tidak luluh dan hadiah itu terjatuh ke tanah. Weiwei mengejar-ngejar Jianbai, tapi pria itu menghempaskan tangannya dengan keras. Setelah Jianbai pergi, Weiwei mengambil hadiah itu lalu menatapnya sebentar. Ia kemudian membuangnya yang menyeratkan Weiwei sudah melupakan Jinghao. Ia akhirnya berlari mengejar Jianbai. Sayangnya sekarang itu semua sia-sia. 那锅汤，我干什么？当然不是我干的。出事那天晚上，建白，建白，不是，到此为止。你相信我真的不是你想的那样。建白。 Saat mereka kembali ke sekolah, Jianbai duduk bersama teman-temannya, sedangkan Weiwei duduk sendirian di belakang. Sambil menangis, ia terus melihat ke arah Jianbai yang duduk di depannya. Di sisi lain, Jinghao, pria yang pernah dia cintai, duduk manis bersama kekasihnya Xiaoxi. Sekarang Weiwei kehilangan semuanya. Baik Jinghao maupun Jianbai tidak ada yang peduli kepadanya lagi. Para murid dikumpulkan untuk menyambut direktur baru sekolah. Saat mereka bertepuk tangan, seorang wanita parubaya muncul dengan ikut bertepuk tangan juga. Asalnya Xiaoxi terlihat sangat antusias, namun saat melihat siapa orangnya, tiba-tiba ekspresi wajahnya seperti terkejut. Entah apa yang ada di pikiran Xiaoxi. Sang direktur kemudian mulai bicara di depan para murid. Ia berkata dirinya memiliki seorang anak perempuan yang hilang. Jika dihitung, maka umurnya sebaya dengan mereka semua. Ternyata dia adalah ibu Xiaoxi. Wanita itu tidak mengingat wajah anaknya, tapi Xiaoxi masih mengingatnya. Di masa lalu, ibu Xiaoxi menikah 2 kali. Di pernikahan yang kedua, ia selalu memarahi Xiaoxi demi menyenangkan suaminya. Dalam ingatan Xiaoxi, saat itu ibunya membawa dia pergi, tapi tidak diketahui apakah Xiaoxi dibuang atau memang hilang. Xiaoxi kecil berlari-lari mencari ibunya di tengah hujan. Tapi dari pengakuan ibu Xiaoxi, di mana ia merindukan anaknya dan merasa bersalah, kemungkinan besar dulu Xiaoxi memang sengaja dibuang. Para murid bertepuk tangan mendengar pidato sang direktur, namun Xiaoxi hanya diam dengan wajah dingin, seolah ada kebencian di dalam hatinya. Saat acara selesai, Jinghao sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat sikap Xiaoxi yang berubah. Namun saat mencoba bertanya, Xiaoxi menjawab dengan nada tinggi. Jinghao pun bingung harus bagaimana. Sampai akhirnya Xiaoxi langsung pergi begitu saja. Saat jam istirahat, Weiwei menunggu Jianbai datang. Wanita itu menangis dan memohon supaya Jianbai memberi kesempatan lagi. Namun Jianbai sudah terlalu kecewa. Ia bahkan berencana memberitahu teman-teman yang lain kalau Weiwei adalah orang yang sudah meracuni mereka. Weiwei berkata, "Kamu kan pacarku, kenapa kamu melakukan ini?" Jianbai pun menjawab, "Aku bukan pacarmu. Dari awal aku memang tidak pernah menjadi pacarmu." 我是有不对的地方，我知道。我希望你向他们道歉。我连你都怀疑我。既然不要， Tidak lama kemudian, Jinghao datang bersama Xiaoxi.
Mereka melihat sepertinya sedang ada masalah. Tidak berselang lama, teman-teman yang lain juga datang. Ouyang melihat Jianbai sedang marah lalu mempermainkannya. Sambil mencolek dagu Jianbai, ia berkata, "Wah, lagi marahan ya?" Kelakuan Ouyang yang tidak tahu situasi membuat Nana marah lalu menendang pantatnya. Namun anehnya, semakin marah, Nana malah semakin erat menggandeng Ouyang. Saat mereka tahu apa masalahnya, muncul pro kontra. Ada yang membela Weiwei dan juga ada yang mencurigai Weiwei. Salah satu yang paling vokal membela Weiwei adalah Xiaoxi. Selain dia, Ouyang juga sangat percaya pada Weiwei. Namun Nana mengajar dia lalu berkata, "Kamu nggak usah ikut-ikutan." Baru saja mengajar Ouyang, Nana langsung mesra lagi di pelukannya. Di sisi lain, Jianbai stres melihat tingkah teman-temannya yang aneh. Mengapa mereka mudah dikelabui hanya dengan mimik wajah Weiwei yang sedih? Karena sudah tidak beres, akhirnya Jianbai pergi tanpa sepatah kata pun. Weiwei mau mengejarnya tapi dicegah oleh Xiaoxi. "Biarkan saja dia pergi, untuk apa kamu kejar orang seperti itu?" ucap Xiaoxi. Saat pulang sekolah, Xiaoxi mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Jianbai. Di sisi lain, Jinghao adalah sahabat Jianbai. Ia berusaha menghibur Xiaoxi lalu meyakinkan bahwa Jianbai itu orang yang baik. Pasti dia punya alasan kuat menuduh Weiwei. "Gak usah dipikirin lagi ya," ucap Jinghao. Setelah melupakan masalah Jianbai dan Weiwei, tiba-tiba direktur sekolah menyapa Jinghao. Ia ada keperluan dengan Jinghao sehingga memintanya ikut naik mobil. Di sisi lain, Xiaoxi terlihat bingung karena perasaannya campur aduk. Di hadapannya adalah wanita yang telah melahirkan sekaligus membuangnya. Jinghao berkata pada Xiaoxi, "Kalau ada apa-apa langsung telepon aku." Namun Xiaoxi tidak menjawab. Sampai mobil itu hilang dari pandangannya, Xiaoxi hanya diam lalu melihat ke langit dan menghela nafas. Xiaoxi telah melalui kehidupan yang berat selama ini. Diam-diam, Shengxi memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Ia melihat Xiaoxi duduk sendirian dan ia tahu Xiaoxi pasti ada masalah. Shengxi akhirnya duduk menemani Xiaoxi. Dengan nada menggoda, ia berkata, "Hai." Xiaoxi pun jengkel karena di momen sedih ini, ia malah digodain. Tapi Xiaoxi tidak tahu kalau Shengxi sengaja melakukan itu untuk menghiburnya. Dan pada akhirnya, Shengxi berhasil membuat Xiaoxi tersenyum. Mereka duduk cukup lama. Setelah Xiaoxi merasa baikan, ia akhirnya pergi. Shengxi sangat kasihan karena ditinggal begitu saja. Esok harinya, Weiwei menunggu Jianbai di depan sekolah. Ia membuat kue kesukaan Jianbai dengan harapan semoga Jianbai mau memaafkannya. Namun saat memberikan kue itu, ternyata Jianbai sama sekali tidak luluh. Ia justru meminta Weiwei untuk tidak menampakkan wajahnya lagi. Jianbai berkata, "Aku bukan pacarmu. Mengapa aku harus menerima kue ini?" "Oh iya, aku ingat. Kau selalu membuat kue berlebih dan menyuruhku berbagi dengan Jinghao kan? Ternyata kue ini memang sengaja kau buat untuk Jinghao ya?" Weiwei berusaha menahan Jianbai supaya tidak pergi. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Jianbai, kali ini aku sungguh-sungguh membuatnya untukmu. Lihatlah, ini kue kesukaanmu kan?" Sayangnya Jianbai membuang kue itu sehingga berserakan di lantai. Pria itu akhirnya pergi, tanpa belas kasihan sedikit pun. Sedangkan Weiwei menangis sambil memunguti kue yang ia buat susah payah. Wanita itu sangat malang, tapi semua karena ulahnya sendiri. Kabar putusnya Weiwei dan Jianbai mulai menyebar di sekolah. Diam-diam, seorang wanita bernama Jiayu menguping masalah itu. Dia adalah wanita paling populer di sekolah sekaligus paling galak. Wanita itu bertanya pada teman-temannya, "Apa yang kalian bicarakan hanya gosip atau sungguhan?" Saat dijawab kalau itu sungguhan, Jiayu pergi sambil memasang muka juteknya. Tapi di luar kelas, ia langsung kegirangan. Ternyata Jiayu menyimpan rasa pada Jianbai, dan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu selama ini.
Saat jam olahraga, Jianbai pergi ke lapangan. Di sana ada teman-teman Weiwei yang tidak suka pada Jianbai. Saat Jianbai menaruh tasnya, seorang dari mereka menjatuhkan tas itu dengan sengaja. Awalnya Jianbai tidak mau ambil pusing dan menaruh tasnya lagi, tapi teman Weiwei terus menjatuhkan tasnya lagi. Jianbai pun mulai kesal. Ia berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Teman-teman Weiwei berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu saja yang tidak benar menaruh tasnya. Atau kamu mau menindas kami seperti yang kamu lakukan pada Weiwei tadi pagi." 可不是白薇，这么好欺负，你不要太猖狂。 Di sisi lain, Jianbai tidak mau ribut. Ia menahan emosinya lalu pergi dari sana. Setelah pulang sekolah, Weiwei pulang bersama Xiaoxi. Saat melihat Weiwei yang masih sedih, akhirnya Xiaoxi berkata, "Lebih baik aku beri Jianbai pelajaran." Namun Weiwei menahannya. Jangan begitu. Ini bukan kesalahan dia," ucap Weiwei. 我对他一点都不生气，你管他生不生气干嘛呀？ Xiaoxi pun bingung untuk apa Weiwei terus membela Jianbai. Weiwei berkata, "Jika kamu mau membantuku, tolong berikan tiket ini pada Jianbai." Ternyata Weiwei berencana mengajak Jianbai menonton di bioskop. Di sisi lain, Jiayu terus bernyanyi karena bergembira dengan putusnya hubungan Jianbai dan Weiwei. Xiaoxi yang juga merupakan temannya bertanya, "Kayaknya lagi bahagia nih." Jiayu menjawab, "Ya, aku sangat bahagia." 因为太好看啦。 Mereka tinggal dalam satu rumah, tapi sebenarnya suka bertengkar seperti musuh. Tiba-tiba Xiaoxi menerima telepon dari Weiwei. Diam-diam Jiayu menguping pembicaraan mereka. Ia akhirnya tahu rencana Weiwei dan berencana menggagalkannya. Saat Xiaoxi bersiap untuk pergi memberikan tiket itu, Jiayu melihat tiketnya lalu memikirkan sebuah ide. Jiayu mendatangi ayah Xiaoxi lalu berbohong kalau Xiaoxi mau main. Jiayu berkata, "Paman, apakah kamu tahu sekarang Xiaoxi sedang dekat dengan laki-laki? Sebentar lagi ia mau berkencan." Ayah Xiaoxi terkejut, "Apa kamu bilang? Ini tidak bisa dibiarkan." Jiayu terus mengompor-ngompori ayah Xiaoxi. 听你的话，尽量不跟他来往。 Akhirnya untuk mencegah Xiaoxi pergi, ayahnya pura-pura sakit perut. Pria itu berkata, "Tidak apa-apa nak, pergi saja, urus urusanmu." Mendengar itu membuat Xiaoxi tidak tega. Ia meminta tolong pada Jiayu untuk memberikan tiket itu pada Jianbai. Jiayu pun dengan senang hati menerimanya. Ia lalu berkata, "Paman, cepat sembuh ya." Setelah rencananya berhasil, Jiayu akhirnya memberikan tiket itu pada seorang temannya yang tomboy. Wanita itu cukup terkejut karena harga tiketnya lumayan mahal. Sebagai gantinya, ia memberikan sebuah buku yang mengajarkan cara menaklukkan hati laki-laki. Betul-betul sangat pas dengan kondisi Jiayu yang mau mendekati Jianbai. Tidak pakai lama, malam harinya Jiayu langsung mempraktekkan setiap instruksi dari buku tersebut. Ia mulai memata-matai kegiatan Jianbai di luar sekolah. Ternyata pria itu bekerja untuk mendapat tambahan uang. Setelah melihat kehidupan Jianbai secara menyeluruh, ia membaca bukunya lagi lalu teringat momen di masa lalu. Saat itu Jianbai selalu membela Weiwei, padahal memang Weiwei yang salah. 我已经没和你计较了，没想到你变本。 Setelah diingat-ingat, Weiwei selalu memasang muka lemah seperti tak berdaya. Dan ini persis seperti yang diajarkan dalam buku tersebut. Dengan wajah kesal, Jiayu berkata, "Pantas saja Jianbai selalu membelamu. Sepertinya kau sudah membaca buku ini lebih dulu." 你能做到100分。 Jiayu akhirnya mengubah penampilannya supaya berantakan. Pakaian pun dirobek. Tujuannya mencari simpati Jianbai. Tapi dari tadi, Jianbai juga kebingungan kenapa ada orang yang melempar barang-barangnya. Saat Jiayu mau beraksi, ia sangat terkejut melihat Jianbai sudah ada di depannya. Wanita itu langsung pingsan begitu saja. Di sisi lain, Weiwei yang sedang menunggu Jianbai di bioskop terus menatap penampilannya. Ia pun merasakan orang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Weiwei sangat gugup. Ia tidak melihat dulu siapa orangnya. Dalam pikirannya itu pasti Jianbai. Weiwei mulai bicara sendiri di mana ia bersyukur karena Jianbai mau datang. Teman Jiayu kebingungan orang di sampingnya itu sedang bicara sama siapa. Ia mengira mungkin Weiwei sedang depresi. 我不是故意要骗你，我就知道你不会生我气。 Saat Weiwei memalingkan wajahnya, ia pun terkejut siapa orang di sebelahnya.
Wewe melihat ke arah lain, tapi Jianbai memang tidak ada. Ia pun bertanya, "Kamu siapa?" Teman Jiayu menjawab, "Apa urusannya denganmu?" Setelah rencananya gagal, sekarang Wewe sangat bete. Di sisi lain, Jianbai berusaha membangunkan Jiayu. Ia panik karena orang-orang mulai berdatangan lalu menuduh dia melakukan pelecehan. 别动啊！快点放开他！不是你们想的那个样，我来的时候就这样的。佟将军，你醒啊！ Jianbai semakin keras berteriak supaya Jiayu sadar. Namun sayang, ia terlanjur ditangkap polisi. Beberapa saat kemudian, Jiayu berlari ke kantor polisi. Ia langsung menjelaskan kalau semua itu hanya salah paham. Namun polisi menyuruhnya tenang dulu, tarik nafas dalam-dalam dan jelaskan pelan-pelan. Jiayu kemudian mengatakan, "Semua ini karena aku mencintainya." Wajah polisinya langsung berubah. Semakin lama Jiayu bercerita, ia malah curhat. Polisinya pun mulai terlihat muak. Jiayu tiba-tiba marah pada dirinya sendiri. Ia bingung kenapa selalu bersikap jutek pada Jianbai. Ia sampai menggebrak meja sehingga polisi pun ikut kaget. Tidak disangka ternyata Jianbai ada di sana juga mendengarkan curhat Jiayu. Polisi kemudian memberi kode, "Laki-laki yang kamu maksud ada di belakangmu dari tadi." Saat Jiayu melihat ke belakang, ia sangat syok dan malu. Wanita itu langsung kabur. 勉强睁开了双眼，震惊碰撞，抗击锋利的一线。 Tapi tiba-tiba ia berhenti lalu berlari ke arah Jianbai. Jiayu memeluknya dan berkata, "Lagi pula aku sudah tertangkap basah olehmu. Aku tidak punya harga diri lagi sekarang. Lebih baik aku malu sekalian," ucap Jiayu. Di sisi lain, Jianbai juga syok dipeluk Jiayu. Ia tidak pernah membayangkan dapat rejeki nomplok seperti itu. Di rumah, Xiaoxi mendapat telepon dari Weiwei. Ia bertanya, kenapa yang datang ke bioskop malah wanita tomboy. Xiaoxi pun kebingungan, perasaan tiketnya sudah aku berikan ke Jianbai. Ia tidak tahu kalau rencananya disabotase oleh Jiayu. Saat Jiayu sudah pulang, Xiaoxi langsung bertanya, "Apakah kamu sudah memberikan tiket itu pada Jianbai?" Jiayu pun menjawab, "Tidak, aku tidak memberikannya, karena sekarang Jianbai adalah pacarku." 你让我怎么跟白薇交代？给乐东东了，这是我佟佳悦的人。给谁？ Xiaoxi pun terkejut, kenapa tiba-tiba banget mereka pacaran. Selain itu, Xiaoxi juga geram, baju yang tadi dipakai Jiayu dan dirobek-robek, ternyata baju kesayangan Xiaoxi. Keesokan harinya, saat Jiayu ke sekolah, ia ditabrak adik kelasnya. Mereka sudah ketakutan, tapi Jiayu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa kok." Wanita itu kembali berjalan dengan wajah yang ceria. Adik kelasnya sampai kebingungan, apa itu benar Jiayu? Bukankah dia sangat galak? Kok sekarang jadi ramah banget? Di sisi lain, Jinghao sedang berduaan dengan Xiaoxi. Pria itu melihat sepertinya Xiaoxi sedang gelisah. Ia akhirnya bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Xiaoxi kemudian mendekat lalu berbisik, "Kamu tahu nggak, sekarang Jianbai sudah punya pacar baru." Saat diberitahukan kalau pacar barunya adalah Jiayu, Jinghao pun kaget. Ia berkata, "Jianbai, bagaimana bisa kau memikat idola sekolah kita?" Xiaoxi yang mendengarnya pun cemburu dan langsung menghajar Jinghao. Keesokan harinya, Jianbai diperlakukan semena-mena lagi oleh teman-teman Weiwei. Mereka sengaja menjatuhkan tas Jianbai seperti sebelumnya. Kali ini Jiayu datang membela Jianbai. Dengan wajah jutek, ia berkata, "Apa-apaan kalian membuli orang lain?" Teman-teman Weiwei berdalih kalau Jiayu tidak bisa membuktikan tuduhannya. "Kamu jangan asal tuduh, tidak ada yang membuli di sini," ucap teman Weiwei. Tapi siapa sangka ternyata Jiayu sangat cerdas. Ia sudah merekam kegiatannya terlebih dahulu sebelum datang membela Jianbai. 扔书包的视频，你想怎么样？ Teman-teman Weiwei langsung terdiam saat Jiayu memperlihatkan bukti rekamannya. Sementara itu, Jianbai langsung terpana melihat Jiayu begitu hebat. Ini pertama kalinya ada orang yang melindungi dirinya. Jiayu kemudian mengancam akan melaporkan kejadian itu. Teman-teman Weiwei ketakutan, "Jangan, tolong jangan laporkan. Ya, kami mengaku bersalah." Jiayu menyuruh mereka minta maaf lalu mengambil tas Jianbai yang tergeletak di lantai. Setelah itu, Jiayu memperingatkan mereka untuk menjaga sikapnya lain kali. Teman-teman Weiwei berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Mereka akhirnya disuruh pergi dari sana. Wajah Jiayu yang awalnya jutek langsung berubah jadi so manis di depan Jianbai.
Mereka pun mengobrol sambil malu-malu kucing. 外部的事情解决了，伯父还有你弟，什么内部问题啊？ Sementara itu, Wewe melihat orang tuanya bertengkar. Ayah Wewe berniat menceraikan ibunya. Ibu Wewe memohon-mohon supaya tidak diceraikan, namun ayah Wewe tetap meninggalkannya. Saat Wewe mendekati ibunya, ia langsung dimarahi. Semua ini gara-gara kamu. Kamu anak yang tidak berguna. Aku menyesal melahirkanmu, ucap ibu Wewe. Setelah itu, Wewe ditinggalkan. Ia sadar sekarang hidupnya benar-benar hancur. Orang tuanya tidak menginginkannya, orang yang dicintai tidak membalas cintanya, dan orang yang pernah mencintainya dengan tulus sudah meninggalkannya. Karena begitu hebat tekanan yang dialami, sampai-sampai membuat kaki Wewe lemas dan ia terjatuh. Wewe tidak sanggup berdiri lagi dan hanya bisa menangis. Wanita itu kemudian menemui Xiaoxi, sahabatnya. Tidak lama, Xiaoxi pun datang. Ia langsung meminta maaf masalah tiket yang tidak berjalan sesuai rencana. Wewe berkata, itu bukan salah kamu. Namun Xiaoxi terus meminta maaf. Wewe yang kesal akhirnya keceplosan. Aku bilang ini bukan salah kamu. Aku memang mengkhianati Jianbai. Orang yang aku suka sebenarnya Jinghao. Mendengar itu, Xiaoxi benar-benar tidak habis pikir. Wewe yang sadar sudah keceplosan, akhirnya minta maaf. Ia memohon supaya Xiaoxi tidak meninggalkannya juga. Sayangnya Xiaoxi sudah terlanjur kecewa. Wewe menarik-narik Xiaoxi. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memiliki siapapun lagi, ucap Wewe. Xiaoxi tidak peduli dan pergi dari sana. Harapan terakhir Wewe sudah tidak ada. Ia benar-benar sendirian, menangis dalam penyesalan. Xiaoxi akhirnya menemui Jinghao. Saat Jinghao melihatnya hujan-hujanan, ia bertanya, kenapa kamu gak pakai payung? Apakah kamu ada masalah? Tapi Xiaoxi tidak mau menjawabnya. Ia hanya ingin memeluk Jinghao saja. Jinghao langsung membuang payungnya, lalu memeluk Xiaoxi. Ia bertanya sekali lagi untuk memastikan apakah benar baik-baik saja. Xiaoxi pun menjawab, ya tidak ada apa-apa. Mereka berpelukan cukup lama. Jinghao menenangkan Xiaoxi yang terlihat butuh kehangatan. Tidak lama setelah kejadian itu, Xiaoxi dirawat karena sakit. Jinghao selalu ada di sampingnya. Shengxi juga mendengar kabar tersebut, lalu berlari melihat Xiaoxi. Pria itu memarahi Jinghao karena dinilai tidak bisa menjaga Xiaoxi dengan baik. Namun Jinghao berkata, ini tidak ada urusannya denganmu. Kamu bukan siapa-siapa. Situasi mulai panas. Untungnya ayah Xiaoxi ada di sana juga. Ia berterima kasih pada Shengxi dan Jinghao karena kepedulian mereka pada Xiaoxi. Untuk mempererat tali persahabatan, Ouyang menyiapkan sebuah kejutan. Ia berkata, aku menggambarkan kalian dengan simbol-simbol ini. Xiaoxi bertanya, hah, apa itu? Ouyang menjawab, ya, kamu seperti landak duri ini. Xiaoxi jengkel dibilang mirip landak. Selain itu, Jianbai digambarkan sebagai pria bodoh ingusan. Shengxi digambarkan sebagai anjing berotot. Saat giliran Jinghao, ia bertanya, kau pasti menggambarkan aku sebagai piala ini kan, bukan anjing seperti dia? Tentu saja, aku memang seorang pemenang. Persaingan sengit muncul lagi antara Jinghao dan Shengxi. Namun sayang, Jinghao bukan digambarkan sebagai piala, tapi gambar di bawahnya. Ternyata itu gambar anjing idiot, lebih parah dari Shengxi. Ia pun marah, tapi hal itu berhasil menghibur mereka. Selanjutnya, Ouyang menyuruh mereka memakai kostum yang sudah disiapkan. Ouyang menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka mulai mengejar satu sama lain. Xiaoxi tampak bahagia, namun siapa sangka, Shengxi diam-diam mengambil kesempatan. Ia kejar-kejaran dengan Xiaoxi. Jinghao yang paham isi pikiran Shengxi akhirnya menarik-narik Shengxi dan mendorongnya menjauh dari Xiaoxi. Bahkan Jianbai pun dicegah bermain dengan Xiaoxi. Jinghao benar-benar cemburu buta. Setelah permainan itu selesai, mereka sekarang unjuk kemampuan dalam berolahraga. Jinghao dengan percaya diri memperlihatkan otot-ototnya yang seksi. Ouyang melihat Shengxi hanya jalan di tempat. Ia berkata, hei, apakah kau wanita? Tapi Shengxi tidak peduli. Ouyang pun merasa sebal padanya. Ia kemudian melihat Jiayu mendatangi Jianbai. Ouyang berkata, hei, kami sedang berolahraga. Kamu tidak boleh masuk. Namun Jiayu tidak menganggapnya ada. Wanita itu mengelap keringat Jianbai dan berkata, kamu pasti lelah ya? Ouyang merasa iri melihatnya. Jianbai berkata,
Udah nggak apa-apa, nanti aku diledekin. Namun Jiayu menjawab, kalau ada yang ledekin kamu, aku akan pukul. Teman-teman yang lain hanya bisa senyum-senyum. Oyang juga semakin gemas melihat mereka. Jianbai akhirnya meminta dibelikan minum saja. Tiba-tiba Jinghao ikut-ikutan. Aku haus juga, pengen minum, ucapnya. Tapi Xiaoxi langsung mendorongnya sambil berkata, sana beli sendiri. Di sisi lain, Shengxi justru menawarkan minum pada Xiaoxi. Tiba-tiba Oyang menghalanginya. Jinghao juga sampai kepanasan karena Shengxi so jadi pahlawan. Oyang langsung memberi Jinghao minum supaya tenang. Setelah olahraga, Jinghao meluapkan emosinya dengan memeluk Xiaoxi secara paksa. Ia bahkan mau mencium Xiaoxi, membuat wanita itu ketakutan. Akhirnya Jinghao dimarahi, jaga sikap kamu ya, ucap Xiaoxi. Ia bahkan sengaja menginjak kaki Jinghao. Sementara itu, Weiwei merindukan Jianbai. Ia melihat Jianbai sedang asik main tenis. Tiba-tiba Jiayu muncul dari belakang. Jiayu meminta Weiwei menjauhi Jianbai, namun Weiwei tidak terima. Ia berkata, aku akan merebut Jianbai dari tanganmu. Jiayu pun menjawab, kau takkan bisa mengalahkanku. Saat Weiwei melihat tingkah Jiayu yang so manis pada Jianbai, ia sangat geram seperti anak kecil yang mainannya direbut. Xiaoxi melihat Weiwei, tapi saat mendekatinya, ia juga melihat Jiayu sedang mesra dengan Jianbai. Xiaoxi langsung menarik tangan Weiwei supaya tidak terpancing amarah. Xiaoxi meminta Weiwei untuk menjauhi Jianbai. Akan tetapi, Weiwei bersikeras untuk merebut Jianbai kembali. Ia berkata, sekarang kamu begitu tega padaku. Apa kamu tahu, hatiku sangat sakit melihat Jianbai bermesraan dengan wanita lain. Di sisi lain, Xiaoxi tak bisa berkata-kata lagi. Semua itu memang kesalahan Weiwei. Ia pun menyarankan Weiwei untuk introspeksi diri. Weiwei merasa Xiaoxi sudah tidak di pihaknya lagi. Ia akhirnya pergi dari sana. Meski tidak bersalah, Xiaoxi tetap merasa kasihan juga melihat Weiwei jadi begitu. Saat mereka berkumpul, Oyang terus bersikap seperti ketua. Ia mengingatkan, hei wajah-wajah lesu, bangkit, tidak lama lagi kita akan bertanding. Oyang tiba-tiba teriak. Ia menunjukkan bagaimana ciri-ciri orang bersemangat. Sementara itu, teman-teman yang lain sudah letih dengan sikap Oyang. Mereka hanya diam saja. Shengxi kemudian ditantang bermain tenis. Oyang berkata, aku akan ajari kamu. Tapi sepanjang permainan, Oyang kalah terus. Ia justru ngeles, sepertinya aku sudah berhasil menjadi pelatih. Pria itu kebanyakan gaya, tapi aksinya berhasil membuat Jinghao dan Xiaoxi tertawa. Sedangkan Jianbai terlihat serius, benar-benar seperti orang bodoh. Saat sudah sepi, Xiaoxi dan Jinghao berlatih secara intensif. Mereka juga sambil mengobrol, sampai akhirnya Jinghao mengajak Xiaoxi ke pameran seni. Xiaoxi bertanya untuk apa ke sana, tapi Jinghao tidak menjawabnya. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke tempat pameran. Di sana ada koleksi patung-patung yang sangat mahal. Seseorang tidak sengaja menjatuhkan patungnya. Dengan cepat, Jinghao menangkapnya, sampai ia sendiri terjatuh. Jinghao langsung menegur orang yang ceroboh itu, meskipun orangnya sudah minta maaf berkali-kali. Secara kebetulan, Ibu Xiaoxi yang merupakan direktur sekolah ternyata ada di sana juga. Wanita itu menyapa Jinghao. Xiaoxi langsung buang muka, menunjukkan ketidaksukaannya. Jinghao berusaha menjaga suasana. Ia pun merangkul Xiaoxi lalu mengatakan, ini adalah pacarku Bibi. Sang direktur pun menyapa Xiaoxi tanpa tahu itu anaknya sendiri. Xiaoxi terpaksa membalas dan menyapa sang direktur. Namun direktur itu meminta supaya Xiaoxi memanggilnya Bibi saja, sama seperti Jinghao. Xiaoxi berkata, saya tidak biasa seperti itu pada orang yang baru dikenal. Suasana jadi canggung. Xiaoxi akhirnya pergi menjauh. Jinghao meminta maaf jika direktur tersinggung, tapi direktur itu sama sekali tidak tersinggung. Tidak apa-apa, kalau begitu Bibi pergi dulu ya, ucap sang direktur. Jinghao langsung mendekati Xiaoxi lalu bertanya, kamu kenapa? Nanti minta maaf ya. Tapi Xiaoxi menolaknya. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Jinghao terus bertanya-tanya, sebenarnya ada apa? Mengapa Xiaoxi tidak menghormati sang direktur?
Di sisi lain, Xiaoxi juga hanya mengungkapkan kata-kata yang menyiratkan kebencian, tapi tidak memberitahukan tentang masa lalunya yang kelam saat dibuang ibunya sendiri. 又热心公益，怎么这么呛？总之， Xiaoxi akhirnya mengalihkan pembicaraan itu. Jinghao meninggalkan Xiaoxi sebentar. Ia menemui seorang wanita yang merupakan pemilik tempat tersebut. Namun setelah itu, Jinghao terlihat seolah menahan tangis. Xiaoxi sadar sepertinya ada masalah yang dipendam oleh Jinghao. Saat ia mendekatinya, Jinghao langsung mengalihkan kesedihannya. Pria itu berkata, "Ayo kita pulang." Sebelum itu, mereka mampir dulu membeli es krim. Jinghao terlihat sangat murung. Xiaoxi memintanya berhenti makan es krim. Xiaoxi bertanya, "Kamu kenapa?" Ini pasti ada hubungannya dengan wanita tadi ya. Namun Jinghao tidak menjawab dengan baik. Ia malah menyuruh Xiaoxi tidak terlalu ikut campur dengan kehidupannya. Jinghao semakin malas bicara dengan Xiaoxi. Di sisi lain, Xiaoxi juga tidak mengerti kesalahannya. Ia hanya berusaha membantu. Namun Jinghao menegaskan sekali lagi, "Kamu tidak perlu ikut campur masalah pribadiku," ucap Jinghao. Selain itu, Jinghao juga merobek-robek sebuah tiket untuk menonton bioskop. Jinghao akhirnya meninggalkan Xiaoxi. 没有，我是应该眼睁睁的看着什么？ 告诉他我想你，我的事情。 Xiaoxi tidak pulang, ia justru kembali ke tempat pameran, lalu menyampaikan isi hatinya pada wanita yang ditemui oleh Jinghao. Ternyata dia adalah ibu Jinghao. Sebelumnya diketahui wanita itu meninggal karena percobaan bunuh diri, namun nasib membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Ibu Jinghao kemudian menceritakan alasannya mengapa tidak merawat Jinghao. Sejak kecil, ia selalu memperlakukan Jinghao dengan kasar. Ia memiliki trauma mendalam karena Jinghao bukanlah bayi yang lahir karena cinta, melainkan kecerobohan yang membuatnya hamil duluan. Ibu Jinghao tidak mau traumanya itu malah membuat Jinghao terus dijadikan objek pelampiasan amarahnya. Setelah Xiaoxi mendengarkan semuanya, ia berkata, "Kamu egois. Kamu tidak tahu apa yang dirasakan anak kecil ketika ibu mereka meninggalkan mereka." Xiaoxi teringat dirinya juga dibuang oleh ibunya. Ia menceritakan kekecewaannya pada sang ibu, lalu membandingkan itu dengan Jinghao. "Aku tidak mau menemui ibuku lagi, tapi Jinghao, dia masih mau menemuimu," ucap Xiaoxi. Perlahan hati ibu Jinghao mulai terketuk. Ia menyadari tindakannya selama ini memang sebuah kesalahan. Wanita itu hanya terdiam saat Xiaoxi menjelaskan betapa menderitanya Jinghao. Ibu Jinghao sampai menahan tangis karena menyesali perbuatannya. Setelah menyampaikan isi hatinya, Xiaoxi akhirnya pergi. Sekolah mengadakan pertandingan tenis meja. Weiwei tampil sangat cantik. Matanya tertuju pada satu orang, yaitu Jianbai. Di sisi lain, Jiayu juga memberi semangat pada Jianbai. Namun saat melihat Weiwei, moodnya langsung hilang. Sementara itu, Jianbai hanya melihat ke arah Jiayu saja. Weiwei pun jadi sedih. Beberapa saat kemudian, pertandingan akhirnya dimulai. Jianbai maju dalam babak pertama. Teman-temannya memberi semangat, bahkan orang-orang lain ikut bersorak untuknya. Namun Jianbai merasakan ada yang tidak beres. Ia tidak bisa bergerak secara leluasa dan tidak bisa menjelaskan penyebabnya apa. Teman-teman Jianbai juga menyadari sesuatu. Seperti ada yang aneh, kenapa Jianbai terlihat menahan sesuatu. Jianbai dihajar habis-habisan dengan perbedaan skor yang sangat jauh. Orang-orang mulai kecewa. Meski begitu, Weiwei dan Jiayu sangat setia mendukungnya. Jianbai meminta maaf pada teman-temannya, namun tidak ada satupun yang menyudutkan Jianbai. Mereka semua berkata, "Tidak apa-apa, ini masih awal, tetap semangat ya." Weiwei memanggil Jianbai dengan lembut. Ia mau memberikan air minum. Jiayu yang melihatnya langsung kebakaran jenggot. Ia tidak mau kalah, Jiayu segera mengambil air minum tersebut. Weiwei sangat marah. Mereka pun mulai adu mulut. Jiayu berkata, "Kamu sudah menggoda pria lain." Sedangkan Weiwei berkata, "Tidak, Jianbai bukan pria lain, dia memang pacarku." Mereka saling mengaku pacar Jianbai. Sampai akhirnya Jianbai memanggil Jiayu. Weiwei pun sangat sedih. Ia mau pergi, tapi Jiayu menyuruhnya membawa air minumnya juga. Setelah itu, Jiayu memberi semangat lagi pada Jianbai. Babak selanjutnya akan dimainkan oleh Shengxi. Jinghao berpesan untuk lebih waspada lagi.
Saat pertandingan dimulai, Sengxi ternyata berhasil mengalahkan lawannya. Semua orang bersorak, namun Jinghao berbeda. Ia justru melihat memang ada sesuatu yang aneh. Ouyang berkata, sepertinya kali ini dia akan memenangkan pertandingan. Akan tetapi Jinghao menjawab, tidak, ada yang aneh. Aku tidak yakin dia akan menang. Di sisi lain, Xiaoxi yang masih sebal karena kejadian sebelumnya, akhirnya menuduh Jinghao iri pada Sengxi. Kamu pasti takut tertandingi kan? Ucap Xiaoxi. Jinghao langsung tidak fokus memperhatikan pertandingan. Ia bertanya, hei, maksudmu apa bicara begitu? Apa aku terlihat iri? Ouyang akhirnya menenangkan mereka supaya tidak bertengkar. Tidak lama kemudian, semua yang Jinghao katakan benar-benar terjadi. Sengxi mulai kalah dan tubuhnya terasa aneh. Ia tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti yang dialami Jianbai juga. Sekeras apapun dia mencoba, namun hasilnya tetap sama. Jinghao mulai frustasi melihatnya. Sedangkan Ouyang baru mempertanyakan apakah memang ada kecurangan. Di sisi lain, Xiaoxi juga tidak bisa berkata-kata. Ia salah karena sudah menuduh Jinghao yang tidak baik. Babak kedua akhirnya selesai. Sengxi dinyatakan kalah, namun siapa sangka ia berhasil mendapatkan petunjuk adanya kecurangan. Sengxi mengambil butiran-butiran yang ada di atas meja. Ia memperlihatkan itu pada teman-temannya. Mereka pun berpikir, sebenarnya itu benda apa? Jika ini bukti adanya kecurangan, lalu pengaruh butiran-butiran ini apa? Sang pelatih kemudian mendatangi mereka lalu memberitahukan rahasia di kalangan pemain tenis. Ternyata butiran itu muncul karena pemukul bolanya sudah direndam dalam minyak tanah, di mana cara itu dapat mengubah struktur pemukul bola sehingga menghasilkan energi berkali-kali lipat. Pihak lawan terus memantau apa yang sedang dilakukan Jinghao dan timnya. Mereka membuat rencana berikutnya, yaitu menghilangkan bukti kecurangan. Ouyang bersama Jianbai dan Xiaoxi melakukan pemeriksaan ke tempat musuhnya. Namun aksinya itu langsung dihalang-halangi. Pihak lawan berkata, kalian tidak diizinkan masuk karena ini tempat kami. Untungnya direktur sekolah muncul di sana. Ia setuju mengadakan pemeriksaan karena adanya laporan kecurangan pemain. Pelatih dari pihak lawan berusaha menghentikan pemeriksaan pada timnya. Akan tetapi direktur tetap memutuskan untuk diperiksa. Setelah semua barang diperiksa, ternyata tidak ada barang bukti apapun. Tentu saja karena rencana ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh pihak lawan. Sebagai ganti rugi atas ketidaknyamanan tersebut, tim Jinghao disuruh meminta maaf di depan seluruh penonton. Tindakan ini sengaja untuk mempermalukan tim Jinghao. Ouyang sangat marah mendengarnya. Akan tetapi, direktur tidak bisa pilih kasih. Ia setuju menyuruh Jinghao dan timnya minta maaf. Mereka kemudian kembali ke lapangan. Pihak lawan ternyata tidak mau permintaan maaf disampaikan oleh satu grup, tapi diwakilkan satu orang saja. Mereka meminta Sengxi yang melakukannya. Hal ini bertujuan untuk mempermalukan Sengxi. Mereka memiliki dendam pribadi pada Sengxi. Di sisi lain, Sengxi tidak merasa keberatan jika memang harus begitu. Dengan keberanian penuh, ia berdiri sendiri meminta maaf pada seluruh penonton dan juri. Namun sikapnya ini justru menuai pujian dan tepuk tangan. Sengxi dinilai sebagai pria yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya. Bahkan Xiaoxi pun tersentuh melihatnya. Setelah permasalahan itu selesai, mereka kembali bersiap untuk pertandingan berikutnya. Tim Jinghao saling memberi semangat, sedangkan tim lawan mulai bertanya-tanya rencana selanjutnya. Mereka tidak bisa curang lagi, karena barang-barang mereka sudah disembunyikan akibat pemeriksaan sebelumnya. Pertandingan kali ini dilakukan oleh Jianbai dan Sengxi. Dukungan dari teman-teman dan para penonton membuat mereka bangkit. Pihak lawan hanya bisa tertawa karena berpikir mustahil mereka bisa membalikan keadaan. Pertandingan akhirnya dimulai. Tidak disangka keadaan benar-benar berbalik. Jianbai dan Sengxi berhasil mencetak skor yang tinggi. Saat semua orang tambah bersemangat, sekarang tim lawan mulai ketakutan. Kali ini mereka benar-benar babak belur. Seorang pemainnya bertanya pada sang pelatih, "Pak, bagaimana ini? Kita bisa kalah kalau terus begini." Sang pelatih pun kebingungan harus apa. Sampai akhir pertandingan, Jianbai dan Sengxi terus mencetak skor. Jiayu dan Weiwei sangat senang melihat pria yang mereka cintai keluar sebagai pemenang. Babak selanjutnya dimainkan oleh Jinghao dan Xiaoxi. Mereka juga berhasil mengalahkan lawannya dengan skor yang tinggi. Pihak lawan semakin gelisah. Mereka akhirnya menyiapkan rencana untuk mengganti bolanya dengan bola khusus. Dengan cara itu, mereka memiliki kemampuan mengontrol pergerakan bola tersebut.
Setelah Jinghao dan Xiaoxi menang, sekarang Jinghao bertanding sendirian. Kali ini ia benar-benar dipermainkan. Semua teknik yang digunakan seperti berbalik kepada dirinya sendiri. Jinghao mulai frustrasi, teman-teman yang lain juga bingung kenapa jadi begini. Tenaga Jinghao semakin lemah. Di titik kritis tersebut, Jinghao mendengar teriakan seorang wanita. Ternyata itu ibu Jinghao. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Sekarang wanita itu sepenuh hati mendukung Jinghao. Xiaoxi juga ikut berteriak memberi semangat. Jinghao benar-benar terharu melihatnya. Ia memusatkan pikirannya sekali lagi. Saat permainan kembali dimulai, Jinghao dengan konsentrasi penuh memukul bolanya dan ia berhasil mencetak skor. Semua pendukungnya langsung bersorak. Jinghao bahkan memberi kode supaya pihak lawannya berhati-hati. Ia mulai mengeluarkan teknik-teknik mematikan. Pelatih dari pihak lawan mulai marah-marah pada anak didiknya. Meski begitu, Jinghao tetap mencetak skor terus-menerus. Sampai akhirnya pertandingan selesai dan Jinghao keluar sebagai pemenang. Semua orang bertepuk tangan. Ibu Jinghao sangat bangga padanya. Jiayu dan Weiwei juga ikut bahagia karena kemenangan Jinghao adalah kemenangan Jianbai juga. Bukan hanya memenangkan pertandingan, mereka juga berhasil membersihkan nama baik mereka. Berkat rekaman CCTV, akhirnya diketahui memang ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Direktur memberi sanksi yang berat pada pelatih dan timnya. Mereka tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan tenis meja lagi ke depannya. Setelah pertandingan selesai, ibu Jinghao menunggu di depan. Xiaoxi menyuruh Jinghao mendatangi ibunya. Mereka mulai memandang satu sama lain. Air mata hampir saja menetes di antara Jinghao dan ibunya. Ibu Jinghao mengatakan dirinya sangat bangga pada Jinghao. Mendengar itu membuat Jinghao semakin terharu. Ibu Jinghao mencoba memegang tangan anaknya, namun karena Jinghao tidak merespon, ia mau melepaskannya lagi. Tapi saat itu juga Jinghao langsung memegangnya lebih erat. Ternyata ibu Jinghao salah paham melihat respon anaknya, mengira Jinghao menolaknya. Wanita itu kemudian menoleh ke arah Xiaoxi. Di dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih karena Xiaoxi lah yang membuatnya sadar sehingga hubungannya dengan Jinghao membaik. Setelah itu, ibu Jinghao berpamitan. Saat akan pergi, ia mendengar Jinghao memanggilnya dengan menyebut mama. Langkah wanita itu seketika terhenti. Ia sangat bahagia, ini pertama kalinya Jinghao menyebutnya mama setelah sekian lama. Di sisi lain, Jinghao juga merasa senang, akhirnya ia bisa kembali bersama ibunya. Ia memeluk Xiaoxi dan memintanya untuk selalu ada di sisinya. Kehadiranmu membuat hidupku bermakna, ucap Jinghao. Namun saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba direktur sekolah datang menghampiri mereka. Halo Jinghao, halo Xiaoxi, ucapnya. Wajah Xiaoxi langsung berubah. Ia tidak menyapa, hanya diam dengan ekspresi kaku saat sang direktur menyapanya. Jinghao pun berbicara sebentar dengan sang direktur. Ternyata kedatangan direktur kali ini justru untuk meminta bantuan dari Xiaoxi. Xiaoxi cukup terkejut, tapi karena situasinya tidak memungkinkan untuk menolak, ia akhirnya menyetujuinya. Setelah beberapa saat, sang direktur pun pergi. Melihat wajah Xiaoxi yang masih terlihat murung, Jinghao langsung memeluknya sambil berkata, "Lihat, bukankah ibu direktur itu ramah?" Namun kalimat itu justru membuat suasana makin buruk. Xiaoxi jadi semakin kesal. Ia langsung melepaskan pelukan Jinghao dan berkata, "Kamu bikin aku tambah gerah." Jinghao akhirnya ditinggalin. Di sisi lain, Jiayu tidak bisa berhenti memikirkan Jianbai. Ia terus terbayang-bayang wajahnya yang polos dan bikin baper. Teman Jiayu melihat Jiayu senyum-senyum sendiri. Ia akhirnya meledeknya. "Ya ampun, kapan ya aku punya pacar?" Godanya sambil tertawa kecil. Jiayu yang tersipu malu menyuruh temannya berhenti meledek. "Ih, apaan sih kamu? Berhenti ledekin aku ya." Esok harinya, Jiayu yang merindukan Jianbai akhirnya mengunjungi pria itu. Tanpa rasa malu, ia mengambil minuman orang lain bahkan memarahi orang itu. "Hei, apa kau tidak tahu siapa Jianbai? Tunjukkan rasa hormatmu." Jianbai pun kebingungan menghadapi sikap Jiayu. Ia hanya diam karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jiayu kemudian menyuruh Jianbai minum airnya. Secara kebetulan, Weiwei juga mau menemui Jianbai. Namun hatinya langsung sedih saat melihat pemandangan di depannya. Padahal Weiwei sudah bersusah payah membuatkan bekal untuk Jianbai. Jianbai bertanya apa maksud kedatangan Jiayu. Jiayu menjawab, "Tentu saja karena aku merindukanmu. Aku mau membuatkan pakaian untukmu." Jianbai pun sangat senang.
Jayu kemudian mulai mengukur tubuh Jianbai tanpa rasa sungkan sedikit pun. Hal itu membuat Weiwei semakin geram. Weiwei sedih karena respon Jianbai justru tampak senang saat tubuhnya berdekatan dengan Jiayu. Di sana ada dua orang memperhatikan Jianbai. Pria itu merasa malu. Akhirnya Jiayu mengusir dua orang tersebut. "Hei kalian, pergi sana. Kayak nggak punya kerjaan aja." Weiwei mau menangis, untungnya Xiaoxi datang juga ke sana. Saat mendengar Xiaoxi memanggil, Weiwei langsung membalikan badan. Xiaoxi berusaha menguatkan Weiwei. "Kamu harus sabar ya, masalah perasaan memang tidak bisa dipaksakan." Weiwei langsung menangis. Xiaoxi tidak tega, ia membelai rambut Weiwei, namun tangisan Weiwei semakin keras, sehingga Xiaoxi memeluknya. Ia kemudian membawa Weiwei ke tempat yang tenang. Xiaoxi berusaha menceritakan hal-hal lucu untuk menghibur Weiwei. Perlahan Weiwei bisa melupakan masalah Jianbai. Xiaoxi melihat Weiwei masih merasa bersalah padanya. Ia akhirnya membelai rambut Weiwei dan meyakinkan semua akan baik-baik saja. Weiwei bertanya, "Kenapa kamu tetap baik padaku? Bukankah aku telah berbuat jahat padamu?" Namun Xiaoxi menjawab, "Semua orang pasti punya kesalahan. Bahkan aku punya banyak kesalahan." Xiaoxi kemudian mengambil sebuah kue lalu mengatakan, "Kue ini adalah tanda persahabatan kita." Mereka makan kue itu bersama-sama. Weiwei mau menyuapi Xiaoxi. Ia sangat bersyukur memiliki sahabat yang begitu peduli padanya. Tidak lama kemudian, Jinghao muncul di sana. Weiwei berkata, "Tuh ada yang nungguin, aku pergi duluan ya." Xiaoxi akhirnya berjalan mendekati Jinghao. Saat mereka mengobrol, ada kesalahpahaman sehingga Jinghao sedikit marah. Secara tidak sadar, ia malah mengucapkan kata-kata yang melukai hati Xiaoxi. Namun Xiaoxi hanya diam saja. Ia pulang dengan berjalan kaki di tengah hujan. Kebetulan Weiwei melihatnya, namun temannya menahan Weiwei supaya tidak mengejar Xiaoxi. Weiwei bertanya, "Kenapa kamu menahanku?" Temannya menjawab, "Hati-hati, wanita itu pasti sedang ada masalah." Weiwei tidak peduli, namun temannya terus menghalangi dia. Weiwei sangat kesal, baru setelah temannya pergi, Weiwei langsung menyusul Xiaoxi. Ia berjalan di belakangnya, memastikan Xiaoxi tiba di rumahnya dengan selamat. Xiaoxi berhenti sebentar lalu menangis. Weiwei tetap setia menemani Xiaoxi dari belakang. Ia tidak tahu apa masalahnya, namun hatinya tenang karena Xiaoxi sudah sampai di rumahnya. Ayah Xiaoxi terkejut melihat anaknya kehujanan. Ia segera mengambil handuk lalu mengeringkan rambut Xiaoxi. Dengan nada cemas, pria itu bertanya, "Ya ampun, kamu kenapa hujan-hujanan sayang? Ayo cerita pada ayah, ada apa?" Namun Xiaoxi berkata, "Aku baik-baik saja ayah." Tapi tidak lama kemudian, ia langsung menangis. Ayahnya berusaha menenangkan Xiaoxi. "Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa, menangislah yang kencang." Tapi melihat anaknya menangis, ayah Xiaoxi juga ikut sedih. Sementara itu, Weiwei bertemu seorang tetangga Xiaoxi yang sedang berjualan. Mereka mengobrol sebentar, namun di situ Weiwei sadar kalau selama ini ada banyak hal yang Xiaoxi sembunyikan, terutama tentang latar belakang hidupnya. Kebetulan Weiwei melihat Jiayu dan teman tomboynya baru pulang juga ke rumah Xiaoxi. Akhirnya Weiwei mulai merasa sepertinya ia sudah ditipu. Pantas saja Jianbai tidak datang ke bioskop. Ternyata Xiaoxi dan Jiayu adalah sahabat. Mereka pasti sudah bersekongkol. Keesokan harinya saat di kelas, Weiwei melihat bagaimana Xiaoxi dan Jiayu terlihat akrab. Ia mulai cemburu. Weiwei kemudian bicara pada Xiaoxi namun dengan menyembunyikan rasa kesalnya. Ia berkata, "Sepertinya kamu dan Jiayu semakin dekat ya. Aku takut sahabatku diambil orang." Xiaoxi merespon Weiwei seperti bersikap pada anak kecil. Sambil memainkan rambut Weiwei, ia berkata, "Kita adalah sahabat lama. Bagaimanapun juga akan selalu ada ruang khusus untukmu di hatiku." Mendengar itu, Weiwei pura-pura tersenyum. Setelah pulang sekolah, Jiayu dibantu oleh Xiaoxi dan teman tomboynya mengangkut barang-barang. Mereka awalnya bermusuhan, tapi sekarang sangat akrab. Selain itu, Jianbai juga hadir membantu Jiayu. Karena terlalu banyak mengobrol, Jiayu sampai lupa barangnya ketinggalan di taksi. Jianbai langsung berlari mengejarnya. Taksinya berhenti, tapi Jianbai terjatuh sampai tangannya berdarah. Jiayu segera menolong Jianbai. Ia sangat khawatir melihat kondisinya. Tiba-tiba sopir taksi turun sambil marah-marah. Emosi Jiayu akhirnya meledak. Ia balik memarahi sopir itu. Jiayu merasa bersalah saat Jianbai memberikan barang yang tertinggal di mobil. Ia langsung membuangnya. Dibandingkan benda itu, ia lebih menyayangkan Jianbai yang terluka. Jiayu mau membawanya ke rumah sakit,
tapi Jianbai menahannya. Ada sesuatu yang ia ingin tanyakan. Jianbai berkata, "Aku sudah ditipu sekali, aku tidak mau ditipu kedua kali. Apakah kau benar-benar mencintaiku?" Melihat keraguan Jianbai, Jiayu akhirnya menjawab dengan keras kalau ia memang mencintai Jianbai. Setelah mendengar itu, Jianbai akhirnya tenang. Ia percaya kali ini dirinya tidak dimanfaatkan lagi.